Plusnya yang pertama itu adalah gajinya yang relatif tinggi. Halo guys, balik lagi bersama aku Daniel Girsang. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas plus minusnya bekerja di bidang konstruksi ya teman-teman. Biar kalian yang mau berangkat kerja ke Jepang di bidang konstruksi itu bisa lebih mempersiapkan lagi gitu. Dan buat kalian yang ingin memilih job konstruksi juga biar lebih memahami lah gitu, biar lebih mempersiapkan diri gitu, biar kalian nggak terkejut nanti setelah kalian sampai di Jepang. Jadi yang pertama itu kita bahas dari plusnya dulu ya. Plusnya yang pertama itu adalah gajinya yang relatif tinggi. Tapi itu tergantung prefektur. Kalau di Indonesia dibilang tergantung UMR-nya lah gitu. Tergantung UMR-nya dan tergantung perusahaannya gitu. Tergantung perusahaannya. Tapi kebanyakan sih kalau bekerja di bidang konstruksi itu gajinya relatif tinggi. Terus buat yang kedua itu ada lembur. Lembur juga lumayan banyak. Karena apa? Karena sistem konstruksi di Jepang itu memakai memakai waktu gitu loh. Semisal si pemborong ini harus menyelesaikan bangunan itu dalam kurun waktu 1 tahun semisal. Jadi bagian-bagian yang harus diselesaikan itu ya harus diselesaikan gitu. Jadi buat pekerja-pekerjanya biar lebih cepat selesai dibuat lembur gitu. Terus buat yang ketiga itu fisik kita, tenaga kita, otot-otot kita jadi lebih kuat. Kenapa? Karena kerja konstruksi itu ya yang sama-sama kita tahu bahwa pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang menggunakan tenaga, yang menguras tenaga. Terlebih buat yang kerja di bidang perancang bangunan. Karena apa? Karena ngangkat besi, ngangkat alat-alat yang berat gitu, dan semacamnya. Buat yang keempat itu adalah bangun harus cepat. Karena apa? Karena rata-rata perusahaan di Jepang itu, apalagi yang di bagian konstruksi itu rata-rata berangkatnya dari perusahaan itu cepat. Karena apa? Karena tempat kerjanya itu setiap hari kadang berbeda-beda. Ada yang jauh, ada yang dekat, seperti itu ya guys. Kalau saya biasanya bangun itu jam 5 karena harus mempersiapkan bontot bekal buat makan siang atau masak gitu. Jadi biar nggak terlambat bangunnya jam 5. Dan berangkat dari perusahaan saya itu jam 6.20 setiap hari. Oke, jadi itu tadi kelebihannya. Dan sekarang kekurangannya ya guys, minusnya. Yang pertama itu adalah kerja yang sangat menguras fisik, yang sangat menguras tenaga. Kerjanya capek. Ya memang sih kerja apapun capek, cuman kalau di konstruksi itu memang sangat-sangat menguras tenaga gitu. Karena manjat atau apa gitu, ngangkat beban kan, kayak yang kita bahas tadi. Terus yang kedua itu adalah cuaca yang ekstrim. Kenapa ekstrim? Karena kita harus bisa bertahan di dinginnya cuaca Jepang dan panasnya cuaca Jepang. Karena dingin di Jepang itu bukan dingin-dingin kayak yang di kampung-kampung kita yang di Indonesia sana ya guys. Bukan yang dingin-dingin pakai jaket udah hangat gitu, enggak. Dingin kali. Kadang mau sampai minus gitu. Apalagi alat-alat yang kita gunakan itu besi kan. Jadi otomatis besinya juga ikut dingin gitu loh. Kuping juga dan semacamnya. Terus buat yang ketiga itu ada resiko kecelakaan kerja. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terjatuh
atau terluka gitu. Jadi makanya orang Jepang itu selalu bilang hati-hati dalam bekerja. Kalau nggak bisa jangan dipaksa gitu. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Kalau sempat terjadi apa-apa di lapangan kerja itu, proyeknya akan berhenti, proyeknya nggak bisa diteruskan. Dan semuanya juga bakalan berat. Itu juga dengan perusahaan kita, begitu juga dengan proyek yang kita kerjakan. Begitu ya guys. Terus buat yang keempat itu adalah dapat perlakuan yang keras dari orang Jepangnya gitu. Tapi tidak semuanya, tergantung nasib kita. Kalau dapat teman-teman kerjanya yang enak, ya nggak dapat perlakuan yang begitu-begitu keras gitu. Paling ya bercanda-bercanda gitu kan. Kalau yang main tangan ada juga, ada, cuman ya tidak semuanya seperti itu ya. Terus buat yang kelima itu adalah waktu libur yang sedikit. Seperti perusahaan kami, liburnya itu cuman hari Minggu doang. Dari hari Senin sampai hari Sabtu itu kerja terus. Dan untuk yang terakhir itu adalah tuntutan disiplin. Kenapa? Karena kerja di Jepang itu memang di semua pekerjaan dibutuhkan kedisiplinan, tapi terkhusus buat pekerjaan konstruksi itu disiplin itu sangat-sangatlah penting. Karena apa? Karena pekerjaannya yang berat, pekerjaannya yang beresiko, pekerjaan yang tuntutannya besar gitu. Tapi balik lagi dengan yang aku bilang tadi, tergantung nasib kita dan perusahaan kita gitu. Kalau dapat perusahaan yang enak ya kita aman-aman saja seperti itu. Jadi itu tadi dia kelebihan dan kekurangannya untuk yang kerja di bidang konstruksi. Untuk teman-teman yang mau nambahin kelebihan atau kekurangannya lagi bisa komen di kolom komentar. Kalau aku ada salah sebut atau aku ada salah memberitahu gitu, kalian bisa komen juga di kolom komentar. Mungkin segitu aja video untuk kali ini. Buat teman-teman yang pengen bang buat ini dong gitu, boleh komen di kolom komentar. Buat teman-teman juga jangan lupa dukung dan support aku dengan cara subscribe channel ini agar aku lebih profesional dan lebih konsisten lagi buat upload video ya guys. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam.